dari Matius 21 ya. Mulai dari ayat pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Wah, hebat kali dia. Disuruhnya orang ke kampung orang terus ambil keledai orang. Ini dia. Jadi ini ada orang yang plesetkan ini berarti Yesus mencuri. Oke? Ayat ketiga dikatakan, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Artinya dia meminjam. Kalau orang yang tidak percaya dengan Yesus, maka dia tidak akan merelakan itu keledainya itu diambil. Kan begitu. Namun, karena mereka percaya siapa itu Tuhan itu, siapa ini bisa dikatakan ini Tuhan. Ya, bisa. Nggak apa-apa, itu Tuhan juga artinya orang yang besar, orang yang berkuasa. Tuhan kami memerlukan ini segera dan dia akan mengembalikannya. Artinya kalau orang ini merelakan itu diambil, berarti dia percaya kepada Tuhan itu. Tuhan itu berarti orang yang dipercaya. Itu jadi bukan mencuri dia, saudara. Ada orang yang berkuar-kuar Yesus mencuri keledai. Itu kan tidak betul, saudara. Bacalah dengan benar. Kan dia sudah mengatakan di sini, baca seluruhnya isinya itu perikopnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir, maka saudara akan mengerti. Kalau hanya satu ayat bahaya ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baca Alkitab itu jangan satu ayat. Karena pengertiannya akan berbeda. Ya, supaya kita tidak salah dalam mengartikan apa isi daripada kitab Injil ini, mari kita baca minimal satu pasal. Karena pasal dengan pasal pun ada hubungan sebenarnya, tapi minimal satu pasal. Sehingga kita mengerti, kita tidak hanya mengartikannya hanya satu ayat. Kalau hanya satu ayat, masalah itu sudah. Oke? Kita teruskan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ini adalah sudah dinubuatkan sebelumnya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ini adalah nubuatan sebelumnya. Sudah ada itu, saudara, di dalam kitab Zakaria 9 ayat 9. Oke. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Artinya sudah beres. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, dari mana itu? Ya memang. Itu milik orang lain, tapi dia pinjam. Enggak salah juga kan? Artinya kalau kita meminjam kendaraan orang lain, ya kan? Dan orang lain itu memberikan kepada kita untuk dipinjam. Apa artinya itu? Artinya orang lain itu mengenal kita. Iya kan? Nggak mungkin lah tiba-tiba saya datang kepada orang yang nggak kenal saya pinjam mobilmu. Dikasihnya enggak? Enggak lah. Kecuali saya bayar, itu ada rental. Ya kan? Dikasihnya juga kan? Ini nggak pakai duit nih, saudara. Tapi ini modal kepercayaan. Dan ini sudah terjadi, saudara. Jadi Yesus bukan mencuri, jadi salah. Saudara, ada yang mengartikan firman Tuhan ini mencuri, ya janganlah. Ya,
Jadi artinya kepercayaan itu juga adalah modal. Kalau contohnya kan ada tetangga saya bilang, saya pinjam mobilmu dulu sebentar. Ya kan? Kalau dia kasih, berarti orang yang memberikan saya pinjaman itu, dia sangat percaya kepada saya. Bahwa saya ini akan benar-benar mengembalikan. Nah, itu dia, saudara. Tuhan Yesus ini pada saat itu sudah dikenal banyak orang. Dan mereka mengenal bahwa Yesus itu baik. Bukan penjahat. Kok juga penjahat? Mana dikasih? Enggak lah. Ya, mereka mengetahui bahwa Yesus itu baik karena Yesus banyak berbuat baik. Dia menyembuhkan banyak orang, dia menolong orang. Jadi sudah terkenal dia di situ. Jadi bukan orang biasa, dia Tuhan. Kalau orang yang dikatakan Tuhan itu adalah the Lord. Ya, ditulis di sini Tuhan, ya kan? Dialah Lord. Artinya kalau ada di satu kampung itu yang bisa kita katakan Lord, the Lord. Ah, itu berarti orang yang besar itu. Bukan orang biasa, saudara yang kekasih. Dan dia sudah terkenal. Itu dia. Jadi begitu ceritanya, jadi bukan mencuri, ya. Jadi Yesus naik ke atas keledai betina itu. Ya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Nah, ini artinya semua orang pun sudah setuju dengan itu. Kalau hukum Yahudi itu ngeri, kalau mencuri itu dipotong tangannya hukum Yahudi. Jangan salah, saudara. Ini orang banyak ada di situ, bukan hanya satu orang, dua orang, orang banyak. Artinya apa yang dilakukan Yesus pada saat itu tidak salah. Ya, tidak salah. Apa yang dilakukannya tidak salah. Sehingga orang setuju, bahkan mereka menghamparkan pakaiannya. Bagaimana lah contohnya kita punya pakaian, kita hamparkan di jalan keledai itu. Kan sayang itu baju kita kotor. Tapi itu terjadi, saudara. Artinya jalannya itu diberikan, kalau sekarang ini karpet merah. Itu dia, sambutan begitulah. Diberikan karpet merah. Disambut dengan baik. Kalau dia pencuri tadi kan dirame-ramekan orang, itulah dia. Seperti itu. Jadi masih kita harus berpikir normal. Jangan kita berpikir dengan kebencian duluan. Kita baca secara jujur dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Sehingga kita mengerti bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang bisa dipercaya. Ini saudara, ini buktinya. Ini kisah nyata. Bukan dikarang-karang ini. Apa yang terjadi? Semua orang memotong daun-daunan, taruh situ. Supaya itulah maksudnya sambutan. Ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Ini bersorak-sorak orang. Kalau yang mencuri tadi dibilang, woi, curi, ini. Kan mau dikejar orang, dipukul itu. Itu kalau yang mencuri, saudara. Ya. Ini buktinya, bukan mencuri. Buktinya ada. Coba adalah orang yang mencuri sepeda motor orang. Pasti dirame-ramekan orang itu. Ya. Jadi saudara yang mengartikan salah itu, bertobatlah. Bertobatlah ya. Nah, Tuhan mengasihimu. Karena kamu berbuat itu karena kau tidak tahu apa-apa. Ya. Yesus telah berdoa untukmu. Dia mengatakan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Itulah doa untukmu. Ya. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wah, kalau bahasa kita, hore-hore, luar biasa, hebat.
Wah, Tuhan telah datang. Nah, itu dia. Kenapa mereka bilang itu? Karena memang itu sudah kenyataan. Dia menyembuhkan banyak orang, dia memberi makan orang. Artinya memang dia betul-betul punya kuasa yang luar biasa. Dan dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Karena kita sudah baca tadi bahwa Yesus itu berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Ketika ia membangkitkan orang mati, dia berkata kepada ya Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Dia punya kuasa itu, saudara. Jadi walaupun dia mati, dia bisa bangkit lagi. Kan dia berkata, aku mempunyai kuasa untuk memberikan nyawaku dan untuk mengambilnya kembali. Dia berkuasa, jadi kuasanya penuh, saudara. Karena dia mengatakan bahwa dia memiliki hidup di dalam dirinya. Sama seperti matahari, saudara. Matahari tahu, ada matahari, dia memiliki sinar sendiri. Nah, dia memancarkan sinar. Jadi dia pemilik sinar itu. Sedangkan bulan tidak. Bulan itu hanya satelit. Kita ini memang kalau kita jadi anak Tuhan, kita hanya satelit saja. Yang pemilik hidup sebenarnya adalah Allah. Yesus namanya. Nah, dia memiliki hidup. Kita baca ya. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa, ya, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ini perkataannya sebenarnya anak dan Bapa itu satu. Yang terlihat kita anak itu. Yang tidak terlihat Bapa, roh dari yang terlihat menjadi terlihat. Itulah Yesus. Supaya apa? Supaya pada masa itu manusia bisa melihat dia, bisa berbincang-bincang dengan dia, sehingga ia bisa mengajar mereka. Seandainya Allah tidak melakukan itu, tidak membuat yang seperti itu kisahnya, contohnya dia tetap dalam roh, kalau dia mengajar bagaimana, saudara? Coba kalau ada guru mengajar di satu kelas, tak ada orangnya tapi suaranya ada. Apa enggak ngeri? Nah, itu dia sebenarnya itu maksudnya dia menjadi manusia supaya kita bisa melihat dia. Kalau dia mengajar, contohnya dia ngajar matematika, 1 kali 1, 1, tiba-tiba di depan, nggak tahu dia kita dari mana karena dia roh, nggak nampak. Nah, ini adalah kebijaksanaan dari Tuhan. Dan itu adalah kuasa Tuhan. Kan sudah sungguh baik itu. Itulah yang namanya anugerah. Dia datang ke dalam dunia. Kalau kita berusaha untuk mengenal Allah dengan teologi kita, dengan kemampuan kita berpikir, kita tidak akan bisa mengenal Allah. Tetapi kalau Allah sendiri memperkenalkan dirinya bagi kita, maka kita akan mengenal dia. Karena kita ada di tempat yang berbeda. Dia adalah roh. Itu maksudnya, saudara, ya. Jadi dialah yang memiliki hidup. Jadi dia mati itu hanya 3 hari saja, saudara. Terus diambil lagi. Nyawanya itu masuk lagi ke dalam tubuhnya itu dan dia hidup. Dan tandanya dia makan ikan goreng, saudara. Nah, itu yang sering dibilang itu makan ikan goreng dia. Iya, memang. Itu dia. Bahkan dia memasak untuk murid-muridnya. Setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia sangat rendah hati. Makanya dikatakan lemah lembut. Dia lemah lembut. Gitu dia. Walaupun dia adalah tuannya, tapi dia melayani murid-muridnya. Dia memasak buat mereka. Dia mengasihi, sangat mengasihi. Ya. Itulah bukti-bukti bahwa apa yang disampaikan itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya perkataan, tapi dia sendiri datang ke dalam dunia ini. Menunjukkan kasihnya itu. Dia menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Tidak terkecuali, bukan hanya orang
orang yang beragama Yahudi, bukan orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang yang datang. Ribuan datang, ribuan saudara. Jadi Yesus datang untuk semua orang. Bukan hanya untuk satu suku dia, tetapi untuk semua orang. Dia mengasihi semua bangsa. Itu yang terjadi saudara ya. Dan di sini kita lihat bukti-buktinya bahwa Yesus dikenal oleh orang. Sehingga orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepada dia dan mengatakan Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Nah, jadi ada orang juga yang tidak kenal dia. Ini namanya juga kota. Mungkin sendiri pun hanya beberapa yang kenal kita kan kalau kita datang ke kota. Ya. Seperti itu maksudnya ya. Ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, jadi mereka ini hanya mengenal bahwa Yesus adalah Nabi karena apa yang dibuatnya. Itu dia, saudara. Jadi tidak semua orang mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah, enggak. Nah, jadi hanya melalui pengajarannya itulah kita mengenal bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia memperkenalkan dirinya. Dia pernah terus terang dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Apakah Allah itu beranak? Tidak. Allah tidak beranak. Tapi Allah itu menjadi manusia itu, Allah yang menjadi manusia itulah yang dipanggil sebagai anak Allah. Maksudnya bagian dari diri Allah yang maha besar itu. Allah itu roh dan tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi dia ambil rupa sebagai manusia supaya bisa dilihat oleh mata. Itu maksudnya diutus. Bukan diutus pergi begitu, tapi mengambil rupa. Artinya dari roh menjadi manusia, menjadi daging. Itu diutus artinya di situ. Kalau ada mempersoalkan kan ini utusan, memang dia diutus maksudnya dari roh menjadi daging. Tetapi ya Allah itu ada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Allah. Artinya gini, keterbatasan kita sebagai manusia hanya kita bisa melihat yang namanya daging. Tubuh manusia. Kita tidak akan bisa melihat roh. Itu maksudnya. Makanya Yesus mengatakan, kalau engkau sudah melihat aku, kamu sudah melihat Allah. Artinya tampilanku inilah Allah. Yang ada di luarku, di dalamku, roh yang roh itu kamu tidak akan bisa lihat. Tapi jika engkau sudah melihat aku, kamu sudah melihat Allah. Itu disampaikannya kepada murid-muridnya, saudara. Jadi artinya begini sebenarnya. Yesus atau Allah menjadi manusia itu untuk kepentingan kita. Supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Supaya kita nanti pada akhir zaman ketika kita dibangkitkan, kita dapat beroleh hidup yang kekal. Makanya dia ajar dulu, dia ajar apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik. Ini dia, beginilah cara hidup yang baik. Dia memberikan teladan, saudara. Jadi dia mengajari bagaimana berdoa, bagaimana menyembah. Yesus mengatakan, kalau hatimu tidak bersih, kamu masih memiliki dengki, iri hati, dendam kepada saudaramu, bereskan dulu itu. Jadi artinya persembahan yang diberikan kepada Allah, kalau tidak dalam kebenaran, maka itu tidak akan diterima oleh Allah. Makanya dia berikan contoh, diajari itu. Sebelum kau memberikan persembahanmu kepada Allah, kamu harus bereskan dulu hubunganmu dengan saudaramu. Kalau ada kebencianmu, ada persoalanmu, bereskan dulu itu baru datang kepada Tuhan. Itu maksudnya.
Dia sudah mengajarkan itu. Jadi tidak ada gunanya persembahanmu itu kalau hatimu tidak benar. Yesus pernah mengatakan di Yohanes 4 ayat 24, ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu kebenaran. Artinya apa yang dilakukannya itu adalah kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran, maka persembahannya itu tidak akan digubris oleh Tuhan. Tidak diterima maksudnya. Jangan pikir nanti kalau ada banyak uangmu, hasil korupsimu atau yang kamu curi, kau persembahkan kepada Tuhan, nggak laku sama dia itu. Karena dia itu pemilik segala sesuatu. Langit dan bumi itu buatan tangannya, bahkan dirimu itu miliknya. Jadi apa yang kau persembahkan itu nggak ada gunanya bagi dia. Bukan untuk dia itu semua sebenarnya, nggak perlu dia itu. Tapi hatimu yang benar-benar memiliki hati yang memiliki kasih akan Allah, itulah yang diinginkannya. Makanya harus dalam kebenaran. Kalau kau hidup benar, mungkin ritual yang kau lakukan tidak sempurna menurut manusia, tapi di dalam pandangan Allah, kamu sudah benar. Itu dia, harus dalam kebenaran, dalam roh. Roh itu tidak kelihatan. Artinya tidak perlu diketahui orang kalau kamu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena Allah melihat yang kau buat yang di dalam tempat tersembunyi, kamu melakukannya dengan diam-diam. Tidak harus kabarkan orang lain, aku sudah mempersembahkan ini kepada Tuhan. Enggak perlu. Ya. Jadi Allah mencari orang-orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi orang yang menyembah Tuhan di dalam ketidakbenaran itu sebenarnya itu hanya kemunafikan itu. Yesus tidak mau itu. Yesus sudah mengajarkan inilah hal yang baik, itu yang perlu kita tiru. Itu yang perlu kita teladani. Yesus adalah teladan yang baik bagi manusia untuk bisa berkenan kepada Allah. Jadi dia datang sendiri untuk memberikan contoh dan teladan bagi kita supaya kita benar-benar melakukan apa yang berkenan kepadanya, sehingga pada akhir zaman nanti ketika kita bangkit dari antara orang mati, ketika kita sudah melakukan apa saja perintah-perintahnya itu, maka kita layak untuk menerima hidup yang kekal. Itu dia, itu maksudnya, saudara. Baik, kita teruskan saudara yang kekasih. Sekarang ayat 12, Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Tuhan Yesus tidak setuju kalau di halaman bait Allah itu ada jual beli. Karena itu adalah tempat yang suci. Itu adalah tempat untuk berdoa. Nggak boleh ada jual beli. Di halamannya pun nggak boleh. Nah, sekarang ini nggak tahu lah ya kan, terserah. Jadi Yesus sudah memberikan standar di sini bahwa rumah Allah itu adalah rumah doa. Yesus mengatakan rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi kita sudah baca ini di dalam Injil Yohanes juga, kisah tentang ini, dan di situ dikatakan bahwa Yesus melakukan tindakan yang keras. Kita akan baca ya, bagaimana Yesus melakukannya. Kita baca dari Yohanes 2, mulai dari ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, seperti cerita tadi kan, yang tadi itu ke Yerusalem.
Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ya, ini dia sama ceritanya. Ia membuat cambuk. Nah, dia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Jadi dia marah. Jadi Yesus tidak mengizinkan kita mengotori bait Allah. Dia marah, saudara. Jadi dia membalikkan meja itu. Marah besar. Dia membuat cambuk spesial. Bagi kita orang Kristen sekarang itu, bait Allah mana? Bait Allah adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi Tuhan tidak mengizinkan tubuh kita ini kita buat sembarangan. Contohnya kita mabuk-mabukan. Merokok habis-habisan. Itu nggak boleh. Atau kita makan sampai kita sakit. Boleh makan, tapi makan yang secukupnya. Jangan berlebihan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Dengan tubuh kita ini yang baik, yang tidak sakit-sakitan, kita dapat mempersembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bukan mengeluh, aduh sakit ini, sakit itu. Jadi kalau kita sehat, kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Mari kita jaga tubuh kita ini supaya tetap sehat. Ya. Mari kita jaga. Jangan sampai kita mabuk-mabukan. Kalau sudah mabuk bagaimana? Kan tidak sehat. Merusak sel-sel tubuh kita. Artinya dengan sengaja kita merusak bait Allah. Bait Roh Kudus. Inilah sebenarnya arti semuanya ini. Nah, jadi kita harus menjaga bait Allah. Ya, saudara-saudara yang sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan, perlakukanlah bait Allah itu, tubuhmu itu dengan baik, sebagai menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Oke, kita baca saja ya, saudara, biar lebih jelas. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah itu kan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya datang ke gereja, enggak. Setiap hari saudara, kita harus hidup kudus, suci. Persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya kudus? Bagaimana supaya suci? Bagaimana supaya berkenan kepada Allah? Lakukan firman yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu saja sebenarnya. Makanya di ayat kedua dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia, saudara. Kalau orang bilang ya begini, bisa aja begini, begitu. Semua juga nanti Yesus akan mengampuni kita. Kita buat sembarangan hidup kita ini. Kita mabuk-mabukan. Bisa juga. Tidak, enggak. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Contohnya minum anggur. Kalau sedikit ya boleh. Itu berguna juga karena ada nilai gizinya itu. Ada nutrisi di situ. Tapi jangan terlalu banyak. Nah, yang terlalu banyak itulah yang membuat mabuk. Ya. Atau makan makanan. Yesus mengatakan apa yang masuk dari mulut tidak menajiskan orang. Maksudnya tidak membuat orang najis. Tapi apa yang keluar dari mulut, dari dalam hati keluar, itulah yang menajiskan. Maksudnya begini, kalau makanan itu tidak menajiskan, artinya tidak membuatmu
tidak mengenal Allah. Ya. Tapi kalau terlalu banyak, nah itu juga masalah. Nanti hancur, rusak itu bait Allah itu. Contohnya makan daging, banyak, terlalu banyak. Hah? Apa yang terjadi? Kolesterol, asam urat, penyakit gula, karena terlalu banyak makan. Kan rusak itu bait Allah. Yesus tidak mengizinkan rusak bait Allah itu. Makanya dia marah kepada orang pada saat itu. Jadi artinya kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, bukan Kristen awal-awal, yang sungguh-sungguh menganggap diri kita ini adalah bait Roh Kudus, mari kita jaga dengan baik. Jangan sembarangan makan supaya tetap sehat. Seperti itu. Yang menajiskan kata Yesus adalah yang keluar dari pikiran jahat. Kalau pikiran jahat ini apa? Itu perbuatan daging, yaitu percabulan. Kita cabul. Contohnya kita lihat istri orang. Itu najis. Itu baru yang najis. Itu yang membuat kita hilang dari Allah. Tapi kalau makanan tidak. Kita lihat istri orang, kita mau juga istri orang. Yesus mengatakan barang siapa melihat perempuan, seorang laki-laki melihat perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina dalam hatinya. Itu Yesus sudah mengatakan itu. Itulah aturan daripada kerajaan Allah, kerajaan sorga itu. Kalau hukum Yahudi masih biasa di bawahnya. Kalau Yahudi, kalau hukum Taurat itu mengatakan begini. Barang siapa yang tidak boleh, jangan berzina. Artinya berzina itu sudah melakukan zina itu. Udah bersetubuh dengan orang itu. Tapi kalau Yesus enggak, kau lihat dan kau menginginkannya. Masih hanya keinginan itu, menurut Yesus itu sudah berzina. Jadi hukum kasih karunia itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Artinya supaya orang mengerti dengan jelas apa detailnya. Itu dia, ya. Saudara yang kekasih, kita lihat di situ bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Jadi orang Kristen itu, orang yang percaya kepada Yesus, ibadahnya bukan hanya sekali seminggu, tapi setiap saat. Kenapa setiap saat? Karena Yesus sudah mengatakan, akulah pokok dan kamulah ranting. Artinya tidak pernah lepas. Tetap ibadah itu. Makanya dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah ranting, contoh ini tangan saya ini ranting, saya ini tubuh saya pokok. Itu tidak pernah lepas. Artinya kita tetap beribadah dalam berbuat apa saja. Ketika kita berjualan, itu adalah ibadah. Ketika kita bekerja, kita sedang ibadah juga itu. Contohnya kita berjualan dengan jujur, dengan benar, tidak menipu. Contohnya kita berjualan 1 kilo, kita timbang 1 kilo pas. Jangan kita kurangi, karena itu adalah persembahan. Jadi mari kita lakukan kejujuran, itu persembahan kita. Artinya kalau kita buat dia kurang 1 ons, berarti persembahan kita itu tidak berkenan kepada Allah, itu maksudnya. Ketika kita bekerja, contohnya kita bekerja di sesuatu perusahaan, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kemampuan kita harus berikan. Itu adalah persembahan, saudara. Jadi pekerjaan itu jangan malas-malas lah. Karena itu persembahan. Kalau contohnya kita asal-asalan kerja, yang penting gajian nanti. Bulan depan, kan, awal bulan nanti gajian. Yang penting kukerjakan saja lah. Ya, seadanya. Ini pun sudah bagus. Sudah lumayan, aku tidak merusak. Itu sudah persembahan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bekerja itu, melakukannya seolah-olah untuk Tuhan, maka hasilnya pun pasti baik. Siapa yang senang? Hasilnya kita senang juga. Orang yang memperkerjakan kita, majikan kita juga senang. Dan Tuhan juga senang. Karena itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Bukan harus pekerjaanmu di kantor, saudara. Enggak jadi ibu apa juga, pekerja di rumah, pembantu atau apa saja yang kamu kerjakan itu. Kerjakanlah dengan baik, sungguh-sungguh. Itulah ibadah. Jadi orang Kristen itu bukan hanya di gereja. Ibadahnya seluruh hidupnya. Sepanjang hidupnya, setiap saat itu adalah ibadah. Maka itulah yang membuat kita tidak berbuat dosa sebenarnya. Kalau kita melakukan semua apapun kegiatan kita itu sebagai ibadah, maka kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Contohnya bertemu orang kita senyum. Senyum itu ibadah, saudara. Kita berkata lemah lembut, artinya itu ibadah. Artinya ibadah kita itu mempersembahkan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jadi kita orang Kristen ini lebih dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Karena kita dan Allah kita itu tidak terpisah. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi itulah orang yang percaya kepada Yesus itu sebenarnya sangat dekat dengan Allahnya sendiri. Allah kita adalah Yesus, saudara, bukan siapa-siapa. Namanya Yesus. Apa dikatakan di sini? Kita baca Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Yesus. Kalau Yesus tidak tinggal di dalam kita dan kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak dapat berbuat baik. Jadi artinya kita harus ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sehingga kita mempersembahkan yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, melalui itulah kita dinilai bahwa selama hidup kita ini melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Sehingga ketika kita mati nanti dan pada akhir zaman kita dibangkitkan, kita digolongkan dalam golongan di mana kita adalah orang yang baik. Dibangkitkan keluar dari kuburan itu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, walaupun dia orang Kristen, karena Yesus dia akan menanya apa agamamu. Tapi kalau dia berbuat jahat dalam masa hidupnya, dia tidak pernah mau bertobat, maka dia akan dibangkitkan untuk dihukum. Itu sudah ada ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketetapannya itu tidak bisa dirubah, ya, saudara. Oh, jangan berkata kepada saya, orang yang di sampingnya itu belum berbuat apa-apa. Dia hanya menyesali hanya dosanya. Di samping kanannya itu, Yesus katakan, hari ini juga kamu akan masuk. Iya, karena dia langsung mati itu. Dia tidak dapat berbuat apa-apalah. Jangan itu jadi alasan untuk tidak berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita masih hidup. Seandainya langsung kita mati sekarang, itu boleh. Tapi itu enggak. Kita masih hidup, kita menghadapi dunia ini. Maka kita harus belajar tentang firman Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ketika seorang penjahat itu yang ada di sampingnya itu berkata menyesal akan hidupnya, saat itu dia mati juga kan. Kan dia tidak akan menghadapi masalah lagi. Dia sudah selesai. Nah, tapi bagi kita, orang yang masih hidup, kita harus bertobat, kita harus melakukan yang baik, kita harus berkenan kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita, setiap detik kehidupan kita. Ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ini dia.
Yesus nggak pernah nolak. Semua disembuhkan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Marah mereka. Ini orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat ini, imam-imam kepala ini berkuasa di dalam bait Allah. Jengkel mereka. Dia dipuji-puji. Karena ada bukti, saudara. Orang melihat nyatanya gitulah, kenyataannya. Bukan hanya ngomongnya. Ya, banyak orang mengatakan dia hebat apa semua, tapi tidak ada itunya. Nggak ada buktinya. Jadi Yesus ketika dia mengajar ada bukti. Jadi dia menyembuhkan orang itu nggak pakai alat-alat kedokteran. Ya. Itulah kuasa. Dia memiliki kuasa. Kenapa dia? Karena dia Allah yang maha kuasa. Itunya. Masalah kecil lah sama dia hanya menyembuhkan orang. Jadi semua orang disembuhkan. Bukan tidak. Kalau ke rumah sakit itu berapa biayanya? Kalau yang lumpuh-lumpuh itu. Wah, ratusan juta pun belum tentu sembuh. Tapi bagi Yesus itu gampang. Kenapa gampang? Karena dia Allah lah. Iya, itu sajanya. Nah, tapi orang-orang yang yang menjadi kepala-kepala ini, ahli-ahli Taurat marah. Karena dia nggak pernah mereka buat yang kayak gitu. Karena nggak ada. Mereka tidak memiliki kuasa apapun. Jadi iri hatinya aja yang ada. Iri, dengki. Nah, ini makanya itu dengki itu keinginan daging. Jadi mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan pujian. Nah, jadi ini juga ada tertulis di dalam perjanjian lama. Bahwa anak-anak juga akan memuliakan Tuhan. Di Mazmur 8 ayat 3. Sudah ditulis itu, saudara. Ya. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Jadi dia tidak peduli dengan itu. Orang ini, dia pergi. Yesus pergi, meninggalkan mereka. Oke, kita teruskan ayat 18. Dia sudah ada di Betania. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Nah, dia kembali lagi dari itu pagi-pagi benar. Yesus merasa lapar. Jadi apa saja yang dilakukan Yesus ini sebenarnya ini untuk mengajar. Ya, mengajar karena dia datang ke dalam dunia ini untuk berfirman. Ya, dengan ada kejadian-kejadian dia akan menyampaikan apa kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Tuhan. Itu dia lagi mengajar ini. Ya. Oke, ayat 19. Dekat jalan ini ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ini sebenarnya dia sedang mempertontonkan kuasa kepada murid-muridnya. Dia mengajar mereka. Itu maksudnya. Ya. Oke. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Namanya firman. Firman itu menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Jadi kalau Yesus itu sebenarnya mau marah kepada manusia pun bisa langsung itu dead. Dia. Tapi tidak dilakukannya untuk manusia itu. Yang dilakukannya untuk manusia menyembuhkan mereka supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada orang yang anggar jago kepada Yesus ya tahulah ya Yesus itu baik. Kalau dia marah bisa itu.
Bisa saja. Jadi jangan menghina-hina Yesus. Bahaya itu. Janganlah. Bagus sudahlah. Biar aja dia. Kalau Anda tidak percaya sama dia pun nggak masalah. Tapi jangan hina dia. Ini pohon ara itu hanya dibilangnya engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, langsung kering itu pohon. Itu pohon besar. Jadi Yesus itu maha kuasa. Jangan main-main dengan dia. Dia hidup saat ini pun dia ada di sini. Ada di tempat saudara. Hormatilah dia. Yesus sudah mengatakan itu. Supaya semua orang menghormati anak. Sama seperti menghormati Bapa. Artinya semua orang harus menghormati Yesus. Sama seperti menghormati Allah. Yang maha kuasa. Itu yang dikatakan. Jangan main-main dengan dia ya. Jadi sekonyong-konyong itu pohon ara itu kering. Dia adalah hakim, saudara. Hakim, dia hakim. Tidak ada yang lain selain dia. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain daripada nama Yesus. Yeshua HaMashiach. Itu namanya. Nama Allah kita itu. Jadi mari kita belajar percaya kepadanya. Kita ikuti, kita menuruti firman-Nya, melakukannya. Yesus menjawab mereka, ayat 21, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang Kuperbuat kepada pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini soal kuasa, saudara. Jadi kuasa yang seperti ini juga diberikannya kepada murid-muridnya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang sudah sungguh-sungguh juga. Anak-anak Tuhan dimanapun memiliki kuasa ini. Jangan main-main. Sebenarnya itu ada, ya. Makanya memang yang memiliki kuasa itu memang hati-hati. Ya, bisa orang berbahaya. Itu pohon kering gunung pun bisa pindah. Seperti itu sebenarnya kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Sebenarnya kita memiliki kuasa seperti itu. Hanya Yesus sudah mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Hanya kalau sudah terlalu gawat, sudah parah kali, sama seperti dilakukan Yesus tadi kepada orang yang mengotori bait Allah, itu juga bisa. Nah, itu bisa juga. Yesus saja sudah melakukan itu. Dia marah, dia membalikkan meja-meja itu. Jadi kalau bait Allah ini adalah tubuh kita, saudara, kita harus jaga bait Allah. Jangan biarkan saudara bait Allah itu dikotori orang. Ya. Kalau ada yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Itu hanya pipi, saudara. Nyawamu jangan. Ya. Kamu memiliki kuasa dalam dirimu. Kamu bisa melakukan juga seperti apa yang dilakukan Yesus ini. Yesus mengatakan, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Itu dia. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu dia. Jadi Yesus itu sudah memberikan kita kuasa seperti itu. Jadi hati-hati dengan kuasa itu. Jangan kasihan orang. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya sudah ada ya. Saudara yang kekasih. Kita lanjutkan. Ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jadi mereka terus bingung.
Kok bisa berkuasa ini kawan? Dengan kuasa apakah? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi Yesus sudah tahu ini, arah pertanyaan mereka ini. Maka Yesus mengatakan seperti itu. Ayat 25, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Nah, jadi dia menjawab seperti itu dengan pertanyaan. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Nah, kenapa? Karena Yohanes Pembaptis ini senantiasa menyampaikan tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah, kuasanya itu dari sorga. Dia adalah Allah yang dari sorga. Makanya mereka mengatakan, kalau kita mengatakan dari sorga itu baptisan Yohanes itu, maka Yesus nanti akan berkata kepada kita, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Artinya, kalau mereka mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu dari sorga kuasanya, maka mereka juga harus percaya apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, anak Allah. Nah, berarti kuasanya dari Allah, kuasa Allah sendiri. Oke, ayat 26. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Nah, jadi bukan sedikit orangnya, mungkin seperti orang yang berunjuk rasa itu banyak sekali orangnya, jadi mereka takut menjawabnya. Kalau mereka mengatakan bahwa Yohanes itu berasal, kuasa Yohanes itu berasal dari manusia, maka orang banyak bisa memarahi mereka, menghabisi mereka. Mereka takut juga. Karena orang-orang Israel pada saat itu sudah melihat Yohanes Pembaptis itu, dan mereka sudah mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah nabi. Ayat 27, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Akhirnya mereka, aduh, kiri kanan ini kena, maju mundur ini kena nih. Nah, jadi mereka, udah kami tidak tahu. Nah, itu yang terjadi saudara. Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Artinya karena kamu tidak mengakui itu, ya udah, aku tidak akan jawab juga. Itu maksudnya. Ayat 28, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Seorang bapa datang kepada anaknya yang sulung, pergi kamu kerja di kebun kita. Oke. Ayat 29, jawab anak itu, baik bapak, tetapi ia tidak pergi. Wah, jadi dia hanya supaya bapak senang saja ini. Ya pak, siap pak, siap. Supaya senang aja kedengarannya bapaknya. Tapi dia pergi, dia hanya jawabnya, ya pak, ya. Nah, jadi banyak juga orang kita, orang Kristen ini. Ya betul Pak Pendeta. Nah, tapi dia tidak lakukan. Ini dia masalah, saudara. Ada, sekarang ini ada itu yang kayak gitu. Dia baca firman itu, oh iya betul. Yes, I know. Nah, tapi dia tidak melakukan firman itu. Itu maksud Yesus di sini ya. Ini perumpamaan ini. Oke. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua, dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Ini jawabannya kasar ini. Ini tidak mau menyenangkan kedengarannya, ya kan? Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ini dia. Jadi anak yang kedua ini terang-terangan aku tidak mau, sebenarnya aku tidak mau, tapi dia berpikir kan,
Iya, itu kan perintah Bapa, perintah Allah. Ya, itu ya. Jadi ada dua macam orang, ada tipe begitu dibilang siap, yes. Nah, tapi nggak dilakukan. Waktu mendengarkan firman Tuhan, ya benar Tuhan, iya itu yang benar, iya saya lakukan. Tapi tidak lakukan, ya kan sama aja. Yang satu menentang, enggak mau waktu. Berat sekali itu, enggak. Tapi dia berpikir kemudian, menyesal dia. Tapi dia pergi juga. Yang kedua inilah yang melakukan. Oke? Nah. Kemudian Yesus mengatakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak Allah? Nah ini, siapa yang melakukan saudara? Bukan anak sulungnya tadi, anak sulungnya ya siap, tapi nggak pernah beranjak dia. Tapi orang yang terus terang merasa itu berat atau apa, tapi dia melakukannya. Nah, itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi bisa saja begini, kita sampaikan firman Tuhan, orang menolak, ya kan? Tetapi dia kemudian berpikir dan melakukan firman itu. Maka itulah orang yang berkenan kepada Allah. Bukan maksudnya harus jadi Kristen, saudara. Enggak. Oh iya, aku masuk Kristen, aku dibaptis, siap dibaptis. Tetapi kelakuannya habis itu apa? Tidak melakukan kehendak Allah. Nah, jadi kalau ada orang enggak mau itu enggak betul, enggak salah. Dia berpikir, setelah dia berpikir matang, oh rupanya memang yang dibilang bapakku itu benar ya. Iya ya. Nah, setelah itu dia menyesal, dia melakukannya, dia dibaptis, dia mengerjakan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itulah maksudnya yang disampaikan Tuhan Yesus ini, yang memberikan perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan imam-imam itu. Yesus mengatakan kemudian, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak Allah? Jawab mereka yang terakhir. Jadi mereka semua setuju. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena orang yang berdosa itu ketika ditegur dia langsung bertobat. Tapi orang yang merasa diri ini beragama karena pengetahuannya tentang hukum Taurat itu luar biasa, melebihi orang lain, mereka tidak mau bertobat. Dan orang yang sudah bertobat ini akan mendahului kamu. Dia mengatakan itu kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, artinya kamu tidak bertobat sama sekali. Kalau orang-orang jahat itu yang membuat tadi kejahatan, dia bersundal, tetapi ketika ia mendengar firman Tuhan, dia bertobat. Nah, itulah yang diharapkan Tuhan. Supaya ada perubahan. Bukan seperti orang Farisi ini. Nggak ada perubahan. Dia hanya berkata yes. Atau dia bukan juga no. Nah, jadi Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka ini supaya mereka tahu bahwa kamu ini nanti yang akan dihukum. Sementara orang yang sudah bertobat ini, walaupun mereka sebelumnya adalah orang yang tidak berkenan kepada Allah, karena mereka tidak tahu kebenarannya, tapi ketika mereka telah diberitahukan kebenaran, mereka bertobat, mengaku dosa mereka dan melakukan firman. Itulah yang mendahului kamu dalam kerajaan Allah. Dan itu sudah terbukti, sudah. Ini Matius ini adalah seorang pemungut cukai dan dia menjadi murid Yesus. Dialah yang menulis ini, sudah. Dia adalah pemungut cukai. Dan itu sudah terjadi. Jadi orang-orang inilah yang mendahului kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu memang beragama, tetapi kamu tidak melakukan firman Tuhan. Ayat 33.
Dengarkanlah suatu perumpamaan. Jadi Yesus ini mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Dia teruskan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah kita. Diumpamakan bahwa Tuhan itu adalah seorang tuan yang memiliki kebun anggur. Jadi kebun anggur ini sebenarnya maksudnya orang Israel. Itulah kebun anggurnya Tuhan. Oke. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Jadi dia menyuruh hamba-hambanya untuk memetik hasil, untuk menerima hasilnya. Kan sudah ada kebunnya tadi. Terus dia sewakan kepada orang. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Ini dia. Jadi ini Yesus sedang menggambarkan bahwa Allah itu memiliki kebun anggur, yaitu Israel. Dan di sana sudah dia kirim hamba-hambanya, yaitu para nabi. Itu maksudnya. Jadi semua para nabi itu. Nabi yang pertama itu adalah Musa. Dan nabi yang terakhir yang tertulis di dalam Alkitab itu Nabi Maleakhi. Itu bisa kita baca. Semua perjanjian lama itu Musa, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi itu, itulah apa yang telah disampaikan oleh para nabi. Itulah hamba-hambanya maksudnya ini. Itu diberikan kepada bangsa Israel. Makanya itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi itu bangsa Israel sudah diberikan nabi-nabi sampai Maleakhi. Nabi terakhirnya adalah Nabi Maleakhi. Jadi bagi orang Yahudi, orang Israel, nabi terakhir adalah Maleakhi. Ya. Apa yang dilakukan mereka pada para nabi itu, yaitu mereka membunuh nabi-nabi itu. Ayat 35, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain. Jadi artinya bukan hanya satu orang. Terus dikirim. Lebih banyak lagi daripada yang semula. Sudah dikasih nabi-nabi, terus supaya bisa bertobat itu orang Israel. Sungguh-sungguh mengasihi Allah. Berkenan kepada Allah. Itu sebenarnya tujuan Tuhan itu artinya untuk membuat orang-orang Israel itu berkenan kepada Allah. Ya. Jadi dia menyuruh lagi hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Ya, itu yang dilakukan. Banyak itu nabi-nabi itu. Sudah disuruh. Makanya pada akhirnya tidak ada lagi nabi dikirim kepada mereka. 400 tahun sebelum Yesus lahir di bumi, tidak ada nabi. Makanya yang ada pada saat itu jadinya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. Nggak ada nabi, 400 tahun lamanya. Setelah Nabi Maleakhi tidak ada lagi. Oke? Ayat 37, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Artinya ini Yesus. Jadi Allah sendiri menyuruh anaknya. Anaknya yang tunggal. Yesus namanya. Itulah Yesus, saudara. Karena enggak mempan lagi, udah ada para nabi, maka dia menyuruh anaknya sendiri. Itu maksudnya, bukan belum disuruhnya, sebelumnya. Jadi para nabi sudah ada, artinya sudah maksimal. Sudah maksimal lah dikasih kepada mereka. Kan tadi sedikit, dibuat lagi, lebih banyak lagi. Tidak bertobat juga. Mereka tidak menghasilkan buah yang baik, yaitu
hidup yang berkenan kepada Allah. Itu maksudnya. Oke, maka dia kirimlah anaknya. Setelah itu, inilah yang terakhir ya. Inilah karya Tuhan yang dia berikan untuk manusia supaya manusia selamat, supaya manusia itu beroleh hidup yang kekal. Apa yang terjadi? Tetapi ketika penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Nah, ini dia. Dan itu sudah terjadi juga, saudara. Itu dia. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Jadi Yesus sudah disalibkan juga. Oke, ayat 40. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Oke, jawab mereka. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, artinya karena tidak ada hasilnya, maka ditawarkan kepada penggarap lain. Makanya kebun itu pindah ke tangan orang lain. Makanya pengikut Yesus lebih banyak di suku bangsa lain daripada bangsa Yahudi. Sekarang ini barulah mereka menjadi pengikut Yesus. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi artinya begini, dengan perumpamaan ini kita lihat bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa dia itu adalah anak Allah. Sebelumnya Allah telah mengirim hamba-hambanya para nabi, mulai dari Musa sampai kepada Maleakhi. Nabi yang pertama di dalam iman agama Yahudi, nabi yang pertama adalah Musa. Dan yang terakhir adalah Maleakhi. Nah, itu dia. Itu nabi terakhir dari perjanjian lama. Ya. Jadi Yesuslah yang dikirim terakhir kalinya. Dia adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Makanya dikatakan dia adalah anak Allah. Dia kirim anaknya, tetapi itu pun diperlakukan sama. Oke? Maka apa yang terjadi, saudara? Anaknya itu diterima oleh suku bangsa lain. Itu makanya di dalam kitab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa yang menjadi bahasa internasional pada saat itu. Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Artinya sebenarnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel, tapi mereka buang. Makanya itu dipindahkan dari mereka. Makanya bangsa yang lain menerimanya. Makanya Petrus berkata bahwa Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Jadi dia sampaikan ini kepada orang Yahudi ya. Sama seperti yang dikatakan Yesus ini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Jadi orang-orang yang Yahudi sendiri membuang itu. Membuang. Mereka tidak menerima Yesus. Itu maksudnya. Okay? Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi
Petrus mengatakan hanya oleh nama Yesuslah kita diselamatkan. Tidak ada dengan nama lain. Karena dia adalah anak Allah. Dialah yang telah menjadi manusia untuk mengajar kita tentang kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Yesus mengatakan firman itu adalah kebenaran. Jadi dia sudah menyampaikan kebenaran itu. Dan kalau kita melakukannya, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus sudah sampaikan itu saudara. Dan kita lihat pengajaran Yesus juga seperti itu. Dia mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu orang Yahudi, telah menjadi batu penjuru. Karena dengan itulah kita mendapatkan keselamatan. Hanya dalam nama Yesus seluruh umat manusia dapat diselamatkan. Yang mau ya. Makanya katakan yang percaya. Barang siapa yang percaya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu dia. Ya. Ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, maksudnya dari orang-orang Yahudi, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan itu memang sudah terjadi. Dan memang sudah berbuah di seluruh dunia sekarang ini. Ayat 44. Dan barang siapa yang jatuh di atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Oke. Itu di dalam kurung ya. Ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Jadi inilah yang terjadi saudara yang kekasih. Bahwa orang-orang Farisi itu juga mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka sebenarnya ingin menangkap dia lagi. Karena mereka sudah dipojokkan. Karena bangsa ini tidak mau menerima keselamatan daripada Allah, maka akan dipindahkan kepada bangsa lain. Dan itu sudah terjadi saudara. Makanya memang orang Yahudi baru mulai sekarang mereka menerima Yesus itu. Namun sekarang ada gejolak itu di sana. Mereka menolak orang-orang yang mengabarkan Injil. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, bukan hanya sekarang. Ya, itu dia. Jadi berbahagialah kita sebagai bangsa-bangsa lain. Mungkin saja kalau mereka tidak memberontak, mungkin nggak sampai juga kepada kita. Tapi karena mereka menolak, maka kita lebih duluan dari mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita beroleh hidup. Mari kita bangga saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dia datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Jadi Yesus telah mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka. Jadi inilah ada pengajaran Yesus. Yang kita ajarkan kepada orang-orang sekarang ini, bukan ajaran kita, tapi ajaran Yesus. Kenapa? Karena kita memberitakan firman Tuhan itu untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan murid kita, saudara. Ya, murid Yesus. Jadikan semua bangsa. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersaksi. Kan Yesus mengatakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi yang benarnya kita harus menjadi saksi Yesus. Bukan menjadi saksi para teolog. Banyak orang itu yang menceritakan, teolog ini begini, teolog itu begini. Ajaran profesor ini begini. Ngapain? Kan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi saksinya. Bukan saksi para teologi yang baru lahir abad ketiga, kelima dan seterusnya. Abad kedua baru dia lahir.
Sementara kesaksian tentang Yesus ini, kisah nyata daripada Tuhan Yesus ini sudah ada di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil ini. Dan itulah gunanya kita sebenarnya bersaksi tentang Tuhan dengan cara menyaksikan apa yang telah disaksikan oleh para murid Yesus yang langsung itu. Itulah yang kita sampaikan kepada orang banyak. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita bersaksi tentang Yesus. Bukan tentang diri kita sendiri. Banyak itu hanya menunjukkan dirinya, aku ini begitu, aku begini, hebat, aku. Jangan saudara. Kita harus bersaksi tentang Yesus. Itu yang benar. Ya, ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus melakukan itu, saudara? Karena Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintah-perintahku. Jadi, karena kita mengasihi Yesus, maka kita melakukan perintahnya. Marilah kita bersaksi tentang Yesus, saudara. Dan jangan salah, saudara. Seandainya saudara tidak bersaksi tentang Yesus, Roh kebenaran juga bersaksi tentang Yesus. Makanya banyak orang sekarang ini di seluruh dunia ini mengenal Yesus tanpa kita beritakan firman kepada mereka juga. Artinya begini, kalau kita masih dipergunakan oleh Tuhan Yesus untuk bisa bersaksi tentang Dia, itu adalah anugerah bagi kita. Itu adalah anugerah. Kenapa? Orang juga bisa bertobat tanpa kita. Makanya banyak orang sekarang belum pernah mengenal Injil, belum pernah mengenal firman Tuhan, bahkan namanya saja pun belum pernah tahu, tapi bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Makanya banyak kesaksian sekarang, saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakannya itu ya dan amin. Dan jika hamba-hamba Tuhan dihalangi untuk memberitakan firman Tuhan, jangan salah. Ada kekuatan besar dari sorga. Ada Allah sendiri, pencipta langit dan bumi ini, bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Dia mencari domba-domba yang hilang. Jadi orang-orang yang haus akan Tuhan, haus akan kebenaran, akan didatangi oleh Tuhan Yesus di mana ada kesulitan dari hamba-hamba Tuhan untuk boleh mendatangi mereka. Allah sendiri, Yesus sendiri, Roh kebenaran sendiri akan datang kepada orang-orang tersebut dan mereka akan memperoleh hidup yang telah ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan bimbang dan ragu, jangan terlalu khawatir tentang ada orang-orang yang menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan. Jangan takut. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu dia. Jadi Yesus itu telah datang lagi ke dalam dunia. Yaitu roh kebenaran itu. Ada yang salah mengerti ini. Mereka bilang itu beda lagi, sama. Makanya dia menampakkan diri kepada orang-orang yang haus akan Tuhan itu dengan wujud yang sama. Dengan lubang paku di tangannya itu. Orang-orang yang haus akan Tuhan akan didatangi Yesus. Percayalah bagi saudara yang benar-benar haus akan Tuhan, Yesus akan datang kepadamu. Kalau betul kamu memang mencari kebenaran, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya dia akan menerima hidup yang kekal. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah tanpa melalui Yesus. Dia adalah jalan yang lurus itu. Demikian saudara, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.